Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa at'im ala habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya, keberkahan kepada kita semuanya. Dan tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan membuat seseorang mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan kembali mutiara iman ataupun faidah-faidah yang diambil dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita masuk pada faidah yang kedua, yaitu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita semuanya merasakan hutang rasa kepada seseorang karena orang tersebut membantu kita menyelesaikan segala permasalahan kita, mengerahkan segala kemampuan agar segala permasalahan yang kita hadapi bisa terselesaikan. Bahkan orang tersebut tidak peduli kalau yang dikorbankan itu harus jiwanya. Hartanya sudah habis, dia korbankan untuk kita. Terakhir adalah apa? Jiwanya, nyawanya dia korbankan untuk kita. Tentu kita akan mengucapkan terima kasih. Tentu akan menjadi ingatan dalam diri kita bahwasanya dia telah mengeluarkan segala yang dia miliki untuk apa? Untuk membantu kita, menyelesaikan kita. Dan seharusnya kita apa? Tidak akan melupakannya, terus mengingatnya, bahkan apa? Mendoakan terus agar dia mendapatkan apa? Kebaikan-kebaikan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan waktunya, yang telah mengorbankan apa yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nyawanya pun rela dikorbankan untuk umatnya, agar umatnya paham terhadap risalah, agar umatnya paham terhadap agama Islam, agar kita semuanya paham terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ayat yang lain, di dalam Al-Quran digambarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih sekali ketika ada umatnya yang masuk ke dalam neraka.
dan bahagia sekali ketika umatnya masuk ke dalam surga. Kalau manusia berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan cara yang agung, dengan cara yang besar, yaitu apa? Yaitu mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita kerjakan, itu bentuk terima kasih. Itu bentuk hutang rasa kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan sunnah kerjakan. Karena banyak sekali amalan-amalan sunnah yang kalau kita kerjakan dalam satu hari itu tidak cukup, saking banyaknya. Bahkan mungkin hanya beberapa saja yang kita amalkan. Yang lainnya kita lupakan. Padahal dari bangun tidur sampai kembali tidur, bahkan di dalam tidur pun ada apa? Ada sunnah-sunnah, ya, ada sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling ringannya apa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ringan sekali. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Karena salawat itu artinya adalah apa? Adalah doa. Kalau Allah saja, para malaikat saja, mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah selayaknya umatnya, orang yang mengakui cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus bersolawat kepada beliau. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan solawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi adalah apa? Adalah rahmat yang senantiasa turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawat Allah kepada Nabi adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mufassir lain mengatakan bahwasannya apa? Allah bersolawat kepada Nabi di hadapan malaikat muqarrabun, malaikat yang tinggi derajatnya, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam tafsir yang lain bahwasannya apa? Malaikat-malaikat menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan beliau. Kemudian manusia-manusia yang beriman, umatnya yang beriman, yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, solawatnya adalah apa? Memujinya, mengagungkannya. Tentu pengagungan sesuai dengan apa? Perintah Allah, hamba dan Rasulnya. Salawat Allah beda kepada Nabi, salawatnya malaikat beda kepada Nabi, salawatnya manusia, umatnya kepada Nabi berbeda. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ringan sekali. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-bakhil, orang yang pelit, alladzi, yang dzukirtu indahu, disebutkan namaku di sisinya, lam yusalli alayya, dia tidak bersolawat kepada siapa? Tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ringan sekali. Ketika diucapkan nama Nabi, maka bersolawatlah. Ketika diucapkan nama Nabi, bersolawatlah. Pahala bagi apa? Bagi kita semuanya. Dari ayat tadi kita tahu bahwasannya apa? Kedudukan Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam agung. Mari kita apa? Mari kita kerjakan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tinggalkan yang tidak datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabatnya, daripada tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan yang paling ringan adalah Pak, memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas faidah yang pertama, apa sih yang kita dapatkan ketika kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau mengatakan, yang pertama adalah membaca solawat merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fauzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh mendapatkan apa? Keberuntungan 'azima, keberuntungan yang besar, kemenangan yang besar. Kenapa? Karena dia mengalahkan apa? Mengalahkan hawa nafsunya. Dia lebih memilih perintah Allah, dia lebih memilih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dia menang. Dia mendapatkan keuntungan yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah Pak, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, berarti apa? Berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ingin Allah pun ridho kepada kita? Allah ridho kepada Nabi, Allah ridho kepada sahabat-sahabat, dan tentu Allah ridho kepada apa? Kita juga ingin Allah ridho kepada kita semuanya. Taatilah Allah dengan apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah apa? Yang selanjutnya, ini banyak sekali faidah-faidahnya, ya, hampir 29, tapi saya hanya ambil 3 dan 4 saja yang memudahkan kita untuk mengamalkan faidah-faidah daripada memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah diampuni dosa kita. Di dalam salah satu hadis yang panjang dari Ubay bin Ka'ab, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyuruh berzikirlah kepada Allah. Berzikirlah kalian kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan datang satu waktu malaikat meniupkan tiupan, matilah kalian, kemudian meniupkan tiupan, kemudian hiduplah kalian. Sampai 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya apa? Sesungguhnya aku ini senang dengan apa? Dengan berdoa. Senang sekali berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita butuh akan Allah dan banyak sekali kebutuhan yang memang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi, yang menolak kita semuanya. Bagaimana ya Rasulullah kalau dari doa tersebut, ya, sepertiganya aku seperempatnya di dalamnya adalah doa kepadamu, sholawat kepadamu. Kata Nabi Muhammad, baik,
itu baik. Kalau engkau tambah, itu lebih baik lagi. Ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kalau seperempatnya? Kalau seperempatnya, mohon maaf, kalau setengahnya. Kalau engkau tambah lagi, itu lebih baik lagi. Ya Rasulullah, kalau bagaimana kalau 2/3? Ya. Kalau engkau tambah lagi, itu lebih baik. Ya Rasulullah, bagaimana kalau semua daripada doa-doa itu, ya, doa-doa itu adalah apa? Sholawat kepadamu. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat baik sekali dan Allah akan mengampuni segala segala dosamu. Masya Allah. Ka'ab bin Malik di dalam doanya tidak meminta untuk dirinya, tidak meminta untuk keluarganya, tidak meminta untuk istrinya, tidak meminta untuk anaknya, tidak meminta untuk urusan dunia yang lain. Di dalamnya hanya apa? Solawat doa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Rasulullah? Allah akan mengampuni dosanya. Masya Allah, itu kan yang kita harapkan, yang kita inginkan, bersih dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka jadikan apa? Jadikan sholawat ini sebagai wasilah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pada hari kiamat akan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasannya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, Aulan nas bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling utama bersamaku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya, pada saat hari kiamat, pada saat diliputi rasa takut, karena hari kiamat itu ketakutannya menyelimuti semuanya. Semua makhluk merasakan seperti itu. Maka nanti pada hari kiamat itu orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan apa? Dia akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi sendiri. Nabi berkata, yang paling utama bersamaku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bersalawat kepadaku. Kalau bersama Nabi, maka apa? Maka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa? Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mencintai Nabi, maka akan bersama Nabi. Ya, ada seorang yang datang kepada Nabi, kemudian ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa kecuali aku cinta kepadamu. Ya, pasti kalau orang cinta kepada Nabi, dia melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kepada Nabi. Jadi para sahabat itu cinta kepada Nabi itu tidak sebatas hanya di lisan saja, tapi dibuktikan dengan anggota badan, melaksanakan segala amalan-amalan sunnah. Jadi nanti akan bersama Nabi, di akhirat akan bersama Nabi, ya, pada hari kiamat mendapatkan bantuan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat adalah orang yang banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia
akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW ingin sekali apa? Ingin sekali dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan apa? Dan kita sudah selayaknya kalau nabi-nabi saja mereka ingin dekat dengan Nabi, kita sebagai umatnya tahu keutamaan Nabi Muhammad SAW, kita perlu syafaat udma, syafaat agung, syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Maka bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi terdahulu doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad doanya ditahan. Nabi tahan dan Nabi nanti minta ketika apa? Ketika di hari kiamat. Dan Nabi menginginkan umatnya selamat. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terakhir, tetapi umat Nabi Muhammad adalah umat yang pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari basahkan lisan kita dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ringan. Yang besar, yang tinggi, yang pahalanya lebih ini lagi. Ada apa? Ada mengikuti, mengamalkan, berjuang, membela Nabi Muhammad SAW dengan ilmu. Ya, melawan orang-orang yang jahil, orang-orang yang melecehkan Nabi dengan apa? Dengan ilmu. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW, dan kita juga termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaat, mendapatkan bantuan dari Nabi Muhammad SAW agar dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.